Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi seluruh peserta diskusi online mingguan ID Surabaya yang ke-44 pada tanggal 25 September. Kita akan masuk dengan tema World Heart Day pada hari ini dengan topik besarnya adalah gangguan irama jantung. Sebelum kita masuk ke webinar kita pada siang hari ini, kami persilakan bagi Ketua ID Cabang Surabaya, Dr. Brahmana Askandar, Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan, Subspesialis Onkologi Ginekologi, untuk membuka acara webinar kita hari ini, Dokter. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Yang saya hormati narasumber Dr. Erdin, Dr. Ragil, dan moderator Dr. Linda Astari. Terima kasih banyak meluangkan waktu, memberikan edukasi, sedekah ilmu untuk sejawat kita semua. Terima kasih juga kepada panitia Dolan yang setiap akhir bulan ini sudah mulai sibuk ini ya, merancang untuk bulan berikutnya. Dr. Linda, Dr. Charles, Dr. Pandu, Dr. Ula, Mbak Eki, dan tim semua. Terima kasih banyak dari minggu ke minggu mempersiapkan acara multidisiplin, tidak mudah mengkoordinasi multidisiplin. Terima kasih juga kepada semua peserta, pada sejawat, senior, guru besar semua mengikuti acara ini minggu ke minggu. Penting topik hari ini mengenai gangguan irama jantung, menjadi hari jantung di sedunia, dan memang jantung menjadi fokus. Jantung, otak, kanker, demikian kata Pak Menteri, itu menjadi masalah kita. Mudah-mudahan kita dapat berperan sesuai fungsi kita, sesuai tempat kita bekerja. Dan siang hari ini gangguan irama jantung mudah-mudahan menambah wawasan kita, meningkatkan profesionalisme kita bila kita menghadapi gangguan irama jantung, khususnya di vaskes primer. Sekali lagi terima kasih, apresiasi saya, salam hormat saya. Ikuti terus acara Dolan dari minggu ke minggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Brahmana. Kita akan masuk ke acara webinar kita hari ini. Hari ini akan dimoderator oleh Dr. Linda Astari, Spesialis Dermatovenerologi, Subspesialis DT, PNSDV, PADV, dengan narasumber Dr. Erdin Julario, Spesialis Jantung Pembuluh Darah Konsultan FIH. Beliau merupakan staf Divisi Elektrofisiologi dan Pacing Departemen Kardiologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo. Dan pembicara kedua kita Dr. Ragil Nur Rosyadi, Spesialis Jantung Pembuluh Darah Konsultan FIH, Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah di Siloam Hospital Surabaya. Untuk mempersingkat acara kami persilakan kepada moderator pada hari Dr. Linda. Kami persilakan, Dok. Terima kasih Dr. Charles atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, senang sekali pada kesempatan sore hari ini pada Dolan ID Surabaya seri ke-44 dengan topik yang spesial ini dari PERKI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, yakni adalah dalam rangka peringatan World Heart Day, yaitu adalah gangguan irama jantung. Ya. Dan pada sore hari ini telah hadir dua pembicara kita atau dua narasumber yang akan berbagi ilmu pada sore hari ini. Yang pertama, selamat sore Dr. Erdin Julario, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan FIHA atau FIHAS dan Pacing dari Departemen Kardiologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selamat sore Dr. Erdin. Selamat sore Dr. Linda. Ya. Selamat sore. Ya, sehat ya Dok? Sehat-sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, ini Dr. Erdin ini juga sejawat di Sutomo dan juga di rumah sakit lain ya Dok ya. Ya. Terima kasih ya Dok untuk kesediaannya untuk menjadi narasumber pada sore hari ini di acara Dolan ID Surabaya. Untuk narasumber kita yang kedua ada dengan Dr. Ragil Nur Rosyadi, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Siloam, Surabaya. Selamat sore, Dr. Ragil. Sore, Dok. Ya, sehat, Dok? Alhamdulillah, Dok. Sehat, Dok. Maaf, Terima Dok, agak telat, Dok. Ya, apa, Dok. Terima kasih, Dok, atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada sore hari ini ya, Dok ya. Karena mungkin Dolan ID pada sore hari ini spesial karena dalam rangka peringatan World Heart Day. Jadi mungkin nanti kita bisa berdiskusi banyak tentang gangguan irama jantung. Ya, baik.
Mungkin sebelum kita memulai sesi ilmiah ini ya dok ya, sesi diskusi, mungkin sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih dok, untuk World Heart Day ini sebetulnya diperingati setiap tanggal berapa ya dok, untuk dari Perki ini? Mungkin Dr. Rerdin, ya. Ya, terima kasih Dr. Linda. Jadi memang betul, ini sesi dolan hari ini adalah sesi di mana kita memperingati World Heart Day, yaitu yang World Heart Day adalah suatu event yang selalu dilakukan, diperingatkan setiap bulan September, lebih tepatnya tanggal 29 September. 29 September itu sebagai Hari Jantung Sedunia. Jadi nanti setiap bulan September, khususnya tanggal 29, kita peringatkan sebagai Hari Jantung Sedunia. Cuma memang dalam Perki Surabaya dan Perki Pusat memang mengadakan World Heart Day ini kita buat serentak tanggal 28 September. Memang beda satu hari, tapi intinya sih kurang lebih hampir sama-sama memperingati Hari Jantung Sedunia. Istilahnya seperti itu, Dr. Linda. Oke. Untuk temanya sendiri, Dok, untuk tahun ini, untuk peringatan World Heart Day ini, temanya itu apa ya, Dok? Biasanya kan kalau peringatan Hari Jantung Sedunia, mungkin ada temanya gitu, Dok, sehingga mungkin untuk topik hari ini, itu yang akan dibahas ataupun diangkat itu mengenai gangguan irama jantung, Dok. Apa ini memang ada hubungannya juga, Dok, dengan tema peringatan World Heart Day pada tahun ini, Dok? Mungkin, ya. Ya, tema Hari Jantung Sedunia tahun ini memang dari Perki Pusat mengadakan suatu pemeringatan atau rekor, dalam hal ini melakukan rekor muri menari, itu adalah meraba nadi sendiri. Itu adalah temanya adalah seperti itu. Jadi harapannya dengan melakukan meraba nadi sendiri, sehingga kita sebagai dokter bisa mengedukasi teman-teman untuk bisa aware terhadap gangguan irama jantung dalam hal ini. Jadi mungkin itu untuk tema untuk tahun ini. Tapi memang untuk tema besarnya Hari Jantung Sedunia adalah suatu use heart to know heart. Jadi kita harus tahu jantung untuk mengenali jantung kita sendiri. Mungkin itu aja sih dari kita dari Surabaya Perki. Baik, Dr. Redin, menarik sekali ya dok. Jadi paling tidak mungkin untuk karena temanya tuh use heart, no heart ya dok ya. Jadi walaupun kita ini pakai terus tapi nggak mengenal itu ya, jadinya bisa-bisa overuse ya dok ya. Jadi kan kita, kalaupun kita selama sehari-hari itu selalu menggunakan jantung kita, maka kita juga harus mengenal juga ya dok, mengenal dengan baik sehingga bisa mengantisipasi mungkin gangguan-gangguan yang mungkin terjadi. Salah satunya mungkin gangguan irama jantung ini tadi ya dok ya. Oleh karena itu mungkin untuk peringatan dari Perki sendiri akan membuat rekor muri ya dok untuk menari itu meraba nadi sendiri begitu ya. Ya, betul. Baik. Terima kasih Dr. Redin untuk penjelasannya. Baik, menginjak pada topik hari ini ya dok tentang gangguan irama jantung. Barangkali dari Dr. Redin atau Dr. Ragil ada sedikit prolog atau slide begitu dok yang akan ditampilkan atau langsung Siap. aja gitu dok. Ada Dr. Ragil mungkin ya? Atau ada? Boleh ya dok ya, Dr. Edin ya. Boleh. Ini belum Ya, masuk, tapi kayaknya udah ada yang tanya ya dok ya. Baik, coba mungkin Ini kita dok, mulai. topiknya menarik soalnya ya, pasti udah ada yang bertanya. Nggak apa-apa dok ya, sebelum kita menjawab pertanyaan, mungkin bisa disampaikan dulu untuk prolog dulu ya dok ya, tentang sekilas tentang gangguan irama jantung itu seperti apa. Silahkan Dr. Ragil. Ya, matur nuwun Dr. Linda. Jadi ini sebenarnya slide-nya bukan untuk kuliah, bukan ya. Ini slide-nya untuk review aja tentang penyakit-penyakit jantung yang tentu saja teman-teman sejawat sekalian pasti udah banyak tahu. Intinya aritmia itu sebenarnya kalau secara umum kita bagi menjadi 3, bradiaritmia, takiaritmia, dan
nadi yang tidak teratur yang kita sebut biasanya sebagai atrial fibrilasi yang angkanya juga cukup banyak. Yang salah satu bisa kita deteksi dengan meraba nadi sendiri untuk lihat apakah ada irregularitas dari nadi kita. Secara umum sebenarnya kita bagi manajemennya adalah akut manajemen sama chronic manajemen. Kalau untuk akut manajemen mungkin teman-teman sejawat sekalian seperti yang kita pelajari pada Advanced Cardiac Life Support, penanganan takikardia maupun bradikardianya sama. Intinya teman-teman bisa manajemen menata laksana untuk takiaritmia maupun bradiaritmia sesuai dengan ACLS tersebut. Ketika takiaritmia maupun bradiaritmia yang paling penting adalah kita identifikasi adalah pasiennya kondisinya stabil apa enggak dengan melihat tanda-tanda ini, hipotensi, shock, kemudian adanya gangguan kesadaran, chest discomfort maupun adanya keluhan sesak, acute heart failure. Kalau tidak ada keluhan sama sekali, tidak ada kondisi-kondisi ini pada bradikardia, biasanya pasien cukup mentolerir untuk bradikardia sehingga apabila tidak ada keluhan ini cukup dimonitor dan mungkin bisa kalau misalnya keluhan, misalnya memang bradikardianya masih berlanjut, bisa dikonsultasikan ke ahlinya. Tetapi apabila ada tanda-tanda ini, bisa kita memberikan obat-obatan seperti atropin dengan dosis pada CLS yang terbaru, dosisnya langsung 1 mg atau 4 ampul, bisa diulang 3-5 menit sekali dengan dosis maksimal 3 mg. Kemudian apabila masih berlanjut bradikardianya dan keluhannya masih ada, bisa kita lakukan pemasangan pacemaker temporer sambil untuk mempertahankan hemodinamik. Apabila memang di tempat teman sejawat sekalian tidak ada temporary pacemaker, bisa diberikan dopamin maupun epinefrin. Takikardia intinya juga penanganan akut manajemennya hampir sama, Dok. Intinya adalah kita lihat kondisinya stabil apa tidak. Kalau kondisinya tidak stabil, terapi yang paling disarankan adalah synchronous cardioversion dengan dosis tergantung dari aritmianya itu sendiri. Tetapi kalau kondisinya stabil, kita masih bisa santai. Intinya adalah biasanya kalau stabil kayak gini, pilihannya adalah obat-obatan. Tergantung dari jenis aritmianya, apakah dia wide kompleks atau narrow kompleks, QRS-nya sempit apa lebar. Kemudian kalau untuk atrial fibrilasi sendiri, untuk teman sejawat ini mungkin kita lihat dari guideline yang atrial fibrilasi di ESC tahun 2020, ini ada singkatan yang cukup gampang untuk kita semua. Penanganan komprehensif dari atrial fibrilasi adalah CC to ABC. CC itu intinya konfirmasi apakah pasien tersebut memang atrial fibrilasi apa tidak dari ECG 12 lead, paling tidak dilihat lead 2 panjangnya sekitar 30 second, ada gambaran atrial fibrilasi apa tidak. Kalau memang ada gambaran atrial fibrilasi, langkah berikutnya adalah karakteris dari atrial fibrillation ini. Karakterisnya dari 4S, stroke risk, dari CHA score, symptom severity-nya, dari EHRA score-nya mirip seperti NIHA class untuk pasien dengan DECOM. Severity dari AF-nya bisa kita lihat biasanya dengan ECG 12 lead atau dengan ECG 24 jam dengan Holter, kita bisa lihat burden-nya berapa banyak dan juga substrat severity untuk lihat komorbiditas pada pasien tersebut. Dan untuk mentreat dari pasien atrial fibrilasi intinya adalah A, B, dan C. A itu adalah antikoagulan, jangan lupa, karena pasien atrial fibrilasi residual stroke-nya besar. Didasarkan nanti karakteristik dari AF-nya. Better symptom control, di sini kita bisa memilih rate maupun rhythm control, tetapi saat ini dari berbagai penelitian, rhythm control sebenarnya lebih dipilih dibandingkan rate control dengan berbagai manfaat yang bisa dirasakan sama pasien. Dan juga cardiovascular risk factor sangat penting untuk di manajemen, karena ketika kita menterapi AF juga kita harus menterapi untuk cardiovascular event di masa mendatang agar tidak terjadi cardiovascular event di masa mendatang dengan cara memanage dari cardiovascular risk factor ini. Ini untuk chronic management dari bradikardia. Biasanya chronic management kalau misalnya pasien-pasien tersebut memang bradikardianya masih berlanjut dan ada keluhan, pilihan utamanya adalah pemasangan dari pacemaker, kecuali pasiennya asimptomatik atau ada kondisi-kondisi yang reversible. Tetapi pada kondisi yang irreversible, biasanya pacemaker bisa menjadi pilihan. Untuk takikardia sendiri sebenarnya jenisnya sangat-sangat banyak
sekali. Ini dari guideline ESC tahun 2022. Di sini ventricular arrhythmia sebenarnya ini yang saya ambil. Jadinya sebenarnya tachyarrhythmia itu sangat beragam, bisa merupakan suatu idiopatik yang munculnya di usia 10-20, kematian mendadaknya sekitar di situ. Tetapi juga ada yang bisa ketemukan karena penyakit jantung koroner biasanya di usia yang lebih tua, sekitar 30 ke atas sampai 80, atau kondisi-kondisi lainnya. Dan penanganan dari tachyarrhythmia sendiri sangat-sangat beragam tergantung dari penyebab dari tachyarrhythmia tersebut. Biasanya ada beberapa pilihan terapi, baik dari ablasi, pemasangan ICD untuk menurunkan resiko mortalitas, maupun terapi medical terapi untuk beberapa kasus dari tachyarrhythmia-nya. Demikian dok, mungkin sekilas dok itu tentang pembukaan tentang gangguan irama jantung. Monggo dok, mungkin kita buka diskusi nggak dok, Dr. Linda, saya Iya. kembalikan ke moderator dok. Iya, baik. Terima kasih Dr. Ragil untuk pembukaannya ya dok ya, yang sekilas tentang apa itu gangguan irama jantung atau nama lainnya aritmia ya dok ya, aritmia jantung. Kemudian tadi Dr. Ragil sudah menyampaikan ada beberapa jenis ya, yaitu bradikardi, takikardi, dan juga atrial fibrilasi. Lalu Dr. Ragil juga menjelaskan mengenai penanganan untuk kondisi yang akut dan juga kondisi yang kronis ya dok ya. Baik, mungkin sebelum ke ini ya dok ya, pertanyaan yang pertama ini yang dari awal ini sudah bertanya dulu nih. Ya, mungkin pertanyaan dari Dr. Haria Narotama, apakah gangguan irama jantung bisa disebabkan oleh sakit gigi? Ya, mungkin tadi ini ya dok ya, kan apa di Dr. Agil menjelaskan tentang penanganannya. Nah ini kemudian kalau kita balik sedikit ya dok ya, mundur sedikit, kira-kira untuk penyebab aritmia ini apa saja dok? Mungkin bisa dijelaskan. Apa mungkin dari Dr. Edin dulu mungkin dok? Mungkin menyampaikan? Iya. Iya, makasih Dr. Linda. Jadi kalau kita bicara ke belakang adalah apa sih yang menjadi penyebab atau faktor risiko dari suatu aritmia. Jadi memang aritmia ini paling sering adalah faktor risikonya adalah suatu penyakit jantung koroner. Itu satu yang sering terjadi. Jadi aritmia disebabkan oleh jantung koroner. Yang kedua, memang ada kemungkinan layaknya seperti adanya kelainan elektrolit, karena aritmia ini anggapannya adalah suatu irama listrik jantung di mana dia butuh suatu kelainan, ada ion-ion elektrolit yang di dalam tersebut. Jadi kalau memang ada kelainan elektrolit bisa mengakibatkan suatu kelainan aritmia. Ada juga beberapa yang disebabkan oleh kelainan metabolik, dalam hal ini bisa seperti tiroid, istilahnya seperti itu. Itu juga bisa menyebabkan suatu aritmia. Tetapi kalau yang ditanyakan adalah apakah suatu GERD bisa menyebabkan suatu aritmia, sebetulnya secara fisiologi atau patofisiologi tidak ada penyebab seperti tersebut yang bisa menghubungkan antara kelainan GERD, dalam hal ini lambung, ke aritmia. Sehingga menurut saya itu hanyalah suatu koinsiden yang bersamaan, istilahnya seperti itu. Jadi kadangkala mungkin stresor yang menyebabkan bisa suatu timbul bersamaan suatu kelainan aritmia. Mungkin itu sih dari saya. Iya. Mungkin dokter mau menambahkan Ragil barangkali Dr. Ragil, tadi kan disampaikan Dr. Redin penyakit jantung koroner ya dok, penyebab tersering ya dok mungkin untuk aritmia ini, kemudian kelainan elektrolit dan juga kelainan metabolik yaitu gangguan tiroid ya atau kelainan tiroid. Nah kalau misalkan penyebab lain dok, ini apakah sama? Maksudnya untuk tadi kan ada bradikardi, takikardi, atrial fibrilasi itu apakah mungkin ada beda gitu? Mungkin kalau yang takikardi itu faktor resikonya ini, kalau yang atrial fibrilasi beda, ada perbedaan gitu dok, atau bagaimana dokter Agil? Ya. Terima kasih dok. Intinya sebenarnya sama seperti yang disebutkan Dr. Redin. Paling sering memang tetap penyakit jantung koroner dok, karena itu salah satu juga penyebab kematian paling utama, baik bradi maupun takikardia maupun atrial fibrilasi sendiri, karena faktor resiko dari atrial fibrilasi hampir sama dengan faktor resiko untuk penyakit jantung koroner. Meskipun untuk beberapa kasus tapi nggak terlalu sering dok, baik bradi maupun takikardia ada juga yang genetik dok. Jadi muncul dari awal meskipun
jarang tapi juga bisa Tapi jarang, mematikan dok. tapi Jadi bisa ya. tapi ya siap channelopati itu juga biasanya jarang case-nya, cuman bisa cukup mematikan. Jadi kita juga harus aware juga. Kemudian penyebab aging proses juga hampir sama kayak penyakit jantung koroner itu dok. Sama seperti dokter Edin tadi, intinya GERD sebenarnya bukan penyebab ya dok, tapi lebih Ya. biasanya mungkin pemicu dok. Jadi kalau misalnya memang ada GERD, kadang si aritmia itu suka lebih sering muncul dok. Kayak misalnya contoh adalah PVC ataupun PVC lah paling sering ya dok ya. Biasanya kalau PVC kadang dipicu itu. Kalau GERD-nya muncul, kadang PVC-nya lebih sering di beberapa pasien gitu dokter Adit nih guys. Demikian dok. Oh, baik-baik. Terima kasih Dokter Erdin, Dokter Ragil. Jadi mungkin ini pertanyaan nomor 1 sama nomor 2. Kalau yang sakit gigi ini juga berarti tidak ya dok ya Ya untuk mas, Ya, siap betul ya. dok. ya. Betul dok. Ya betul. Siap, Jadi siap, kalau dok. yang GERD juga tadi juga sudah dijelaskan sebetulnya bukan penyebab aritmia, tapi mungkin bisa memicu mungkin karena ini dok rasa nyerinya atau apanya begitu dok, mungkin terus kemudian memicu ininya gangguan irama atau aritmianya begitu dok. Apakah bisa kalau Siap, untuk kalau demikian bisa dok. Jadi kalau misalnya seperti PVC dok paling sering itu biasanya ketika PVC dia ya? ada GERD dia muncul, dia biasanya lebih sering pada pasien tersebut. Oh, Atau seperti tadi dokter Edin cerita koinsiden kadang dok. bersamaan Atau ya mungkin dok dia ya? bersamaan. Biasanya memang dia pasiennya memang ada GERD tapi juga pas ketepaan memang ada sakit Ada hati. aritmianya. Baik, dok. Baik, terima kasih Dokter Ragil. Untuk pertanyaan berikutnya nih kepada Dokter Erdin, mana yang lebih berbahaya dok antara fibrilasi atrium dan fibrilasi ventrikel, Dokter Erdin? Ya, ini pertanyaan yang menarik. Sebetulnya dua-duanya sama-sama bahaya, tapi tentunya ventricle fibrilasi yang tentunya jauh lebih berbahaya karena tentunya bisa menyebabkan sudden cardiac death. Ya, jadi sudden cardiac death itu adalah ya salah satu penyebabnya adalah suatu kelainan aritmia, yaitu adalah ventricle fibrilasi. Jadi yang serangan-serangan jantung yang terjadi kemudian pasien tersebut mengalami cardiac arrest atau sudden cardiac death itu ya kemungkinan terbesar adalah suatu ventricle fibrilasi yang sebelumnya mungkin suatu serangan jantung, dalam hal ini jantung koroner misalnya seperti itu. Nah, kalau perbedaannya dengan atrial fibrilasi tentunya karena kita harus tahu bagaimana kita meraba nadinya kita raba nadinya kita adalah tidak teratur, nah itu berarti artinya adalah suatu atrial fibrilasi, tidak beraturan. Nah, tentunya resikonya apa kalau atrial fibrilasi bisa terjadi suatu tentunya bisa terjadi suatu kelainan neurologi, dalam hal ini bisa terjadi stroke dalam hal ini. Stroke emboli biasanya paling sering. Jadi tentunya kalau misalnya kita mengalami suatu stroke, tentunya kan kualitas hidupnya kita kan akan menurun Ya. dan terjadi suatu kelumpuhan, hemiparesis. Nah itu tentunya mengalami itu. Jadi atrial fibrilasi adalah kita gunanya dalam hal ini kita ingin mengedukasi suatu menari, yaitu kita sebetulnya ingin mencegah supaya tidak terjadi. Tidak sampai terjadi itu ya dok. Iya betul Kita dok. mendeteksi sendiri gitu. Ya, dengan mendeteksi dingin dengan menari tanpa ada alat apapun, kita bisa tahu, oh ini suatu atrial fibrilasi nih, misalnya. Jadi kita mencegah supaya tidak terjadi suatu stroke kemudian harinya. Mungkin itu sih perbedaan antara atrial fibrilasi sama ventricle fibrilasi. Sama-sama fibrilasi ya, istilahnya seperti Sama-sama itu. fibrilasi ya dok. Kalau yang ventricle fibrilasi tadi bisa terdeteksi juga nggak dok dengan perabaan nadi? Udah ada nadi dok biasanya dok. Nggak ada ya, udah ya. Ya, dok. Jadi intinya kayak VF itu secara akut sangat membahayakan ya dok ya. Jadi itu udah gambaran biasanya cardiac arrest itu gambaran paling sering adalah PT atau VF dok biasanya gitu. Ya. Tapi kalau AF ini juga nggak kalah bahaya karena bahayanya tapi kronis dok. Kalau kita biarin kan bisa stroke, itu yang bikin bahaya sih dok. Kalau VF nggak ada nadi biasanya dok rata-rata dok. Ini ya dok ya. Harus RJP Tidak siap, teraba dok. ya. Iya, dok. Ya, itu suatu harus dilakukan ACLS ya, cardiac life support istilahnya seperti itu kalau ventricle fibrilasi. Baik-baik, terima kasih Dokter Redin, Dokter Ragil. Untuk pertanyaan berikutnya dok, dari Dokter Reagan Setiawan,
obat sedasi apa yang disarankan untuk kardioversi dan dosisnya? Terima kasih, Dok. Oke. Mungkin dari Kalau Dr. untuk sedasinya bisa yang ada di tempat teman-teman apa sebenarnya boleh dipilih mana aja dok. Tetapi mungkin kalau misalnya pilihan yang enak pakai propofol boleh. Propofol biasanya kita dosisnya sekitar 1,5 sampai 1 miligram per kilogram berat badan. Atau pakai diazepam kita agak jarang. Kalau satunya midazolam itu lebih enak karena ada efek ada apa pos apa lupa ya namanya, amnesia pasiennya biasanya kalau pas habis pakai pakai midazolam pasiennya agak lupa ini habis ngapain. Kita kan butuhnya sebenarnya kita waktu lakukan kardioversi kan cukup sakit itu dok, jadi jangan sampai dia ingat kondisi ketika di kardioversi, sehingga biasanya midazolam ini cukup jadi pilihan karena biasanya ada efek amnesianya untuk pasien untuk sesaat setelah pemberian dari obat. Dosisnya sama 0,5 sampai 1 miligram per kilogram berat badan biasanya kita berikan. Biasanya satu ampul itu sih kalau nggak salah 5 miligram. Boleh coba masukin setengah ampul gitu. Kalau udah respon dia pasiennya udah tertidur udah nggak usah ditambah. Tapi kalau masih belum respon boleh diberikan satu ampul. Setiap pasien biasanya beda-beda responnya. Setiap pasien yang paling penting adalah evaluasi klinisnya dia memang sudah tersedasi atau tidak. Demikian dok. Baik. Terima kasih Dr. Ragil atas atas jawabannya, Dok. Kemudian ini mungkin menginjak ke pertanyaan berikutnya ya, Dok. Biasanya ini Bisa, nanti makin banyak ini, Dok. Nanti Ya, ini kepada sudah Dr. banyak ini sepertinya. Iya, kepada Dr. Ragil, apa indikasi untuk ablasi pacemaker pada aritmia, Dok? Nah, Ya. siap. Oke. Pertanyaannya bagus tapi agak luas ya dok ya. Jadinya memang ablasi salah satu perkembangan dari aritmia saat ini adalah terapinya adalah ablasi. Apa aja yang bisa kita ablasi biasanya adalah takiaritmia dok. Takiaritmia. Indikasinya kapan? Sebenarnya sangat tergantung jenis dari takiaritmianya. Contoh pada pasien dengan atrial fibrilasi. Saat ini terapi salah satu yang direkomendasikan adalah ablasi untuk atrial fibrilasi, terutama pada penelitian terakhir adalah pasien-pasien dengan atrial fibrilasi yang mengalami heart failure itu lebih dindikasikan karena ketika dilakukan ablasi ternyata resiko kematiannya lebih rendah. Kemudian pada pasien-pasien dengan PVC maupun VT, premature ventricular contraction maupun ventricle tachycardia juga sangat disarankan. Pada beberapa kondisi disarankan untuk ablasi tergantung dari simptom, biasanya kembalinya ke simptom. Kemudian pada pasien-pasien dengan supraventricular tachycardia, hampir semuanya juga disarankan untuk ablasi karena biasanya tingkat keberhasilannya cukup tinggi, sehingga resiko untuk rekarensi dari SVT-nya lebih rendah. Selain itu untuk pacemaker ya dok yang ditanyakan tadi. Oke, Iya, Dok. kalau pacemaker sendiri biasanya adalah diindikasikan pada pasien-pasien dengan bradiaritmia dok. Intinya bradiaritmia jadi gini, bradiaritmia paling sering adalah AV block atau dia SA block. Sinus node-nya atau AV block-nya. Pada pasien dengan AV block derajat 2 maupun total, sebenarnya mau ada simptom atau tidak tetap diindikasikan. Tetapi pada kondisi yang lainnya itu yang AV block derajat 1, AV block derajat 2 yang tipe 1 maupun yang SA block, intinya kita kembalinya ke simptom dok. Kalau ada simptom yang relate to bradycardia, paling sering adalah pingsan atau near syncope, itu diindikasikan juga untuk pemasangan pacemaker. Tetapi kalau tidak ada simptom, kita tidak mengindikasikan untuk pemasangan pacemaker itu. Jadi yang Demikian dok. pacemaker ini kalau ada Agak banyak dok soalnya. Iya, Jadi agak cepet. ada Siap, dok. apa namanya kalau ada gejala ya dok ya untuk Laras dok, laras. indikasinya pacemaker ini ya dok ya. Benar Baik. dok. Terima kasih Dokter Ragil untuk jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya ini mungkin bisa ke Dokter Erdin ya dok. Ini pertanyaannya, selamat sore dok. Ini pernah mendapatkan pasien dengan PAD dan plus sepsis. Pasien riwayat hipertensi. Tiba-tiba pasien merasa nyeri dada dan irama jantungnya AF. Pasien sempat di kardioversi dan AF-nya membaik. Lalu dilakukan eko, tidak didapatkan kelainan katup dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan, apakah pasien ini perlu mengkonsumsi obat anti aritmi terus-menerus untuk mencegah aritminya? Gitu. Silahkan Dr. Erdin. Ya, terima kasih. Ini anonymous ya, tidak tahu namanya ya. Jadi intinya teman yang tanya ini tentunya kan dokter ya. Jadi ini adalah pasien dengan AF yang muncul tiba-tiba ya, istilahnya seperti itu. Sehingga ini kalau boleh dibilang ada klasifikasinya, namanya disebut suatu paroxysmal AF.
Paroxysmal AF artinya adalah hilang timbul, masih hilang timbul, hilang timbul. Nah, kemudian sempat dikardioversi dan AF-nya membaik atau boleh dibilang kembali menjadi sinus, jadi normal. Tentunya kita ingin tetap menjadikan iramanya menjadi sinus, istilahnya seperti itu. Tentunya obat anti aritmianya adalah obat yang fungsinya untuk menjaga tetap menjadi sinus dan supaya dia tidak muncul kembali menjadi AF. Nah, tentunya apakah terus-menerus? Nah, ini pertanyaan baik sebetulnya karena ini awalnya kan tiganya adalah ada sepsis, ada PAD, ada hipertensi. Tentunya kalau memang hal-hal tersebut sepsisnya sudah diperbaiki, hipertensinya diperbaiki, PAD-nya diperbaiki, dan juga ada nyeri dadanya juga diperbaiki. Dalam hal ini mungkin curiga suatu jantung koroner, ya tentunya obat anti aritmianya mungkin akan bertahap akan kita kurangi anti aritmianya. Jadi dengan memperbaiki faktor risikonya, tentunya obat anti aritmianya akan kita hindari, istilahnya seperti itu. Atau kita kurangi lah, istilahnya seperti itu. Tapi kalau misalnya masih tetap sering muncul, meskipun sudah faktor risikonya pasien tersebut sudah diatasi, ya pilihannya tadi yang disampaikan Dr. Agil, bisa jadi bisa kita lakukan suatu tindakan yang ablasi jantung dalam hal ini untuk menghilangkan taki aritmianya supaya nggak muncul lagi. Kalau misalnya sudah diablasi, ya tentunya tidak perlu obat anti aritmia lagi dalam hal ini. Mungkin itu sih, ini cukup komplikasinya cukup banyak ini kasusnya. Baik, Ya. baik. Jadi mungkin yang utama tadi memperbaiki faktor resiko ya dok ya, sehingga Iya, supaya ya, memperbaiki faktor risiko obat yang anti aritminya itu tidak secara terus-menerus diberikan. Namun apabila tadi sudah diperbaiki, misalkan faktor resikonya, namun ternyata aritminya ini masih ada atau masih muncul tadi, salah satu pilihannya dengan ablasi jantung tadi ya dok ya. Untuk ya tadi. betul, ablasi jantung, betul. Baik, terima kasih Dr. Rerdin. Ini melanjutkan lagi ke pertanyaan Dr. Willy Tasman kepada Dr. Rerdin, apakah yang dimaksud dengan kardioversi, dok? Ya, mungkin bisa menjelaskan, dok. Ya. Ya. Oke, jadi karena ini pasien ini kan mengalami AF ya, kemudian kita lakukan kardioversi. Kardioversi itu apa sih? Kita lakukan seperti DC shock, namun kita lakukan synchronize. Synchronize dalam hal ini kita bersamaan dengan EKG-nya yang berada di mesin DC shock, istilahnya seperti itu. Sehingga kita beri suatu shock pada saat iramanya sesuai dengan ECG-nya, yaitu adalah synchronize terhadap ECG-nya dalam hal ini. Nah, tentunya itu adalah yang dimaksud dengan kardioversi. Beda dengan yang satunya lagi, yaitu adalah defibrillator. Defibrillator adalah pada saat biasanya adalah VF, istilahnya seperti itu. Jadi ECG-nya tidak beraturan, itu langsung kita lakukan defibrilasi tanpa kita melihat gambaran ECG-nya, istilahnya seperti itu. Jadi kurang lebih sekilas seperti itu ya, tentang bedanya kardioversi dengan defibrillator. Kalau kardioversi harus ada dari ECG-nya tadi ya dok ya? Ya, guidance-nya dari ECG-nya, kemudian kita pencet suatu namanya synchronize kardioversi, istilahnya seperti itu. Tapi kalau defib tanpa ECG-nya pokoknya memang dia kelainan aritmia dalam hal ini VF, yaitu mau nggak mau kita lakukan defibrilasi. Mungkin itu sih. Oh ya, baik. Terima kasih Dr. Radin. Tapi tadi Dr. Agil sempat mengatakan kalau kardioversi ini traumatis untuk pasien ya dok ya. Itu memang ini ya dok. Tadi kan sebisa mungkin maksudnya tadi obatnya tadi kayak ada amnesianya. Ya, udah. Itu memang demikian ya dok. Maksudnya memang sebegitu tidak enaknya ya begitu pada pasien ya dok ya. Ya udah. Kalau electrical cardioversion lumayan dok. Paling dosis paling kecil aja kita kasihnya 50 joule dok. Itu lumayan dok, kerasa dok. Iya untuk pasien. Jadi jangan lupa disedasi pasiennya biar nanti tidak trauma pasiennya. Angka keberhasilannya tinggi, tetapi ya itu jangan sampai pasien trauma untuk mendapatkan terapi itu.
Jadi Ya, cukup cukup ini ya dok ya. ya. Baik, terima kasih Dr. Ragil. Ya, Dr. Radin. Ya, baik. Mungkin menginjak ke pertanyaan berikutnya, Dok, dari Dr. Stefani Soraya. Izin bertanya, Dok, untuk sinus bradikardi, bagaimana cara membedakan sinus bradikardi yang bisa masih dianggap normal dan yang abnormal? Apa ada kriteria khusus bagi yang membutuhkan penata laksanaan dengan yang tidak? Mungkin saya persilahkan Dr. Ragil, mungkin bisa Ya, menjawab. Dok. Saya sering nemuin ya kalau ini dok, karena saya juga kalau pagi kerjanya di rumah sakit angkatan laut dok, pasiennya Oh, ya. tentara-tentara, nah dia rata-rata bradikardi semua. Jadi ya Bradikardi. biasanya pada pasien dengan atlet itu atlet heart biasanya nadinya sangat rendah. Penelitiannya ternyata sebenarnya pasien-pasien yang tanpa keluhan mau berapapun sebenarnya tidak ada cut off yang pasti dia akan menyebabkan gangguan hemodinamik gangguan hemodinamik maupun mortalitas di kemudian hari. Mortalitasnya ternyata sama dengan pasien-pasien dengan nadi yang normal di atas 60 kali per menit. Sehingga sebenarnya pada pasien-pasien yang sinus bradikardia diindikasikan untuk pemasangan pacemaker hanya jika pasien tersebut ada keluhan yang relate to bradikardia. Keluhannya apa paling yang sering relate itu keluhannya biasanya adalah keluhan pingsan maupun nirsinkop paling sering dok. Atau mungkin keluhan-keluhan yang lain yang kita memang curiga oh ini memang relate terhadap bradikardianya bisa diindikasikan untuk pemasangan pacemaker. Tetapi ketika tidak ada keluhan sebenarnya kita nggak perlu ngapa-ngapain pada pasien tersebut. Demikian dok. Cut Jadi nggak off-nya perlu sekarang sebenarnya belum ada dok. ada juga ya dok ya. Iya, Juga tidak iya. perlu obat-obatan atau apa, nggak perlu ya dok ya. Betul dok. Tetapi memang kalau pada ACLS, kita pada kondisi yang akut pakai cut off 50 dok. Ketika kita nemu pasien dengan bradikardia kurang dari 50, kita lihat kondisinya stabil apa tidak. Ketika Oh, kondisinya stabil, udah kita nggak perlu ngapa-ngapain dok. Kalau kita masih ragu, boleh dirujuk ke dokter Erdin dok, untuk dievaluasi. Siap. tapi maksudnya itu juga meskipun nanti berlangsung lama gitu ya nggak ada ini ya dok ya. Maksudnya nggak Ternyata ada kematiannya sama dok. Ada sama penelitian gitu ya kematiannya dok sama. ya. Pasien-pasien dengan nadi yang rendah Dan yang dan ketika normal pasien dengan nadi yang normal baik. ternyata mortalitasnya sama dok. Sehingga memang di guideline pun tidak diindikasikan pada pasien yang asimptomatik dok. Oh, ya. Siap. Baik, terima kasih Dokter Ragil. Ini ada pertanyaan lagi nih untuk Dokter Ragil. Apa beda 2D dan 3D ablasi? Mana yang lebih baik? 2 dimensi Oke. maksudnya. Siap. Kalau ada hadiah pertanyaan terbanyak ya dokter Billy Tasman ya dok ya. Tanya terus Pertanyaannya ya. banyak dok. Nanyanya Peserta sampai paling aktif 5 ini kali dok. gantian. Ya dok. Jadi memang ablasi ini salah satu teknologi, jadinya perkembangan teknologi dari aritmia dok, dari penanganan irama jantung ini ada yang memang kita kenal sebagai ablasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Intinya ketika kita melakukan ablasi 2 dimensi, kita panduannya hanya dengan fluoroskopi dari fluoroanatomi. Jadinya kita fluoroskopi kayak foto ronsen gitu, kemudian kita mengira-ngira karena ya mestinya kita sebagai dokter jantung tahu anatominya jantung sehingga kita bisa mengira-ngira oh kira-kira lokasinya di sini. Tetapi panduan kita hanya berdasarkan dari fluoroskopi, fluoroanatomi, bentukan anatominya. Tetapi ketika kita menggunakan 3 dimensi, kita punya panduan banyak dok. Panduannya bisa jadi kita gambar listrik dari jantungnya, kita gambar dan kita nanti menentukan di mana fokus-fokus yang mungkin menimbulkan suatu aritmia. Selain itu juga dia 3 dimensinya ini geometrinya didasarkan pada magnet yang kita pasang di bawah pasien sehingga kateternya ini sangat canggih banget dok. Dia bisa memperkirakan nanti magnetnya ini geometrinya sekitaran di mana sehingga ketika kita nemu titik di satu titik itu ada bermasalah, kita bisa arahkan lagi kateternya ke arah sana dan melakukan ablasi di tempat tersebut. Kalau bagus mana pastinya dok. 3D lebih bagus dok karena kita panduannya tidak hanya berdasarkan dari fluoroanatomi tetapi kita berdasarkan dari benar-benar kita menggambar semua listrik dari jantung tersebut dan kita bisa mengarahkan kira-kira fokus mana yang bermasalah. Demikian dok. Terima kasih Dokter Ragil. Jadi ini udah yang 3D ya pastinya lebih bagus karena mau lebih keseluruhan ya dok ya guidance-nya dari fluoroskopi aja. Baik, ini pertanyaan berikutnya ke Dokter Erdin nih dok, gangguan elektrolit mana yang lebih sering memicu aritmia dok untuk gangguan elektrolit tadi dok? Ya, jadi kalau gangguan elektrolit yang tersering adalah tentunya adalah kalium. Itu kalium adalah tanda-tanda biasanya bisa terjadi suatu kelainan aritmia, baik itu hiperkalemi maupun hipokalemi.
Selain itu pun juga magnesium pun juga bisa menjadi salah satu tanda gangguan Picu ya, Dok, ya? elektrolit Hmm. yang bisa memicu suatu aritmia. Kadangkala kita memberikan koreksi terlebih dahulu magnesium dan kalium sehingga kita harapannya bisa mengurangi atau menghilangkan suatu kelainan aritmia. Tapi kadangkala memang ada kelainan listrik jantung yang mengalami gangguan. Jadi sehingga apapun kita koreksi elektrolitnya masih tetap ada aritmia. Sehingga kalau seperti itu ya mau nggak mau paling sering adalah PVC itu ya mau nggak mau dilakukan ablasi. Dan itu seperti Dokter Akil sampaikan adalah bisa dilakukan 2 dimensi atau 3 dimensi dalam hal ini. Mungkin itu sih. Oh, ya. Baik, terima kasih Dr. Radin. Kemudian ini menyambung pertanyaan Dr. Setiawati, bagaimana dengan terapi SVT? Apakah ada terapi atau tindakan khusus, Dok? Terima kasih. Mungkin Dr. Radin bisa menjawab untuk terapi SVT. Ya, oke. SVT iramanya takikardi dengan rate-nya bisa sampai 200, 180, tapi biasanya ECG-nya gambaran P-nya tidak terlihat jelas istilahnya gitu. Nah, tentunya terapinya adalah keadaan akut kita bisa berikan pertama kalau misalnya kondisinya stabil kita bisa lakukan vagal manuver terlebih dahulu. Kita berikan lakukan vagal manuver dengan cara menekan dari nadi karotis nadinya daerah sini. Nah, harapannya apa? Supaya heart rate-nya bisa melambat. Kita tekan vagalnya, jadi kita heart rate-nya bisa melambat. Selain itu pun juga ada cara-cara yang lain seperti modified vagal, yaitu dengan cara mengejan. Nah, itu juga bisa, misalnya salah satu. Atau mungkin ada beberapa terakhir ada yang dibilang disuruh batuk atau kayak muntah. Nah, itu kadang-kadang juga refleks batuk dan refleks muntah itu juga bisa mengurangi atau menghambat supaya tidak terjadi SVT. Selain itu, tentunya medikamentosa. Medikamentosa tentunya dengan obat-obatan anti aritmia. Ada banyak obat anti aritmia yang tersedia di Indonesia. Memang salah satunya adalah obat beta blocker, ada CCB, obat-obat CCB, ada diltiazem, ada verapamil, dan yang terakhir mungkin bisa kita berikan suatu obat-obatan yang sering banyak nih di Indonesia yaitu amiodaron. Nah, kalau memang sudah sudah kita kembali normal, tentunya supaya tidak terjadi rekarensi, ya tidak terjadi rekarensi bolak-balik muncul, ya akhirnya kita bisa lakukan suatu ablasi jantung, dan itu ablasi jantung itu adalah terapi yang definitif dengan harapan kalau sudah dilakukan terapi ablasi jantung tersebut, SVT-nya nggak akan muncul lagi. Jadi sehingga pasiennya malah tidak perlu minum obat sama sekali dan harapannya ya bebas SVT, istilahnya seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Dok. Jadi sudah dijelaskan Dr. Radin ya, Dr. Setiawati untuk terapi SVT-nya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dr. Megatri Ratna Safitri. Mohon bertanya Dok, saya ada pasien dari EKG 12 lead didapatkan TAVB, kemudian diberikan atropin 2 ampul. Dari EKG ulang didapatkan STEMI inferior. Nomor 1 pertanyaannya, apakah dari EKG tidak bisa tampak TAVB sekaligus STEMI? Kemudian nomor 2, bagaimana terapi pada pasien ini, pacemaker atau PCI atau keduanya? Ya, silakan mungkin Dr. Ragil. Ya. Oke dok, pertanyaannya bagus dok. Jadinya kalau pada pasien dengan TAVB, pada pasien dengan total AV block, itu kan AV node-nya udah keputus sama sekali ya dok ya. Keputus sehingga dia akan ada irama penyelamatan. Irama penyelamatannya bisa dari junctional ataupun dari ventrikular. Sehingga seringkali kelainan-kelainan dengan ST elevasi yang biasanya normal kita temukan pada irama sinus biasanya tidak tergambar di sana dok. Biasanya gambarannya ya gambaran lolos irama lolos junctional atau irama lolos ventrikular sehingga kita agak sulit melihat gambaran STEMI pada pasien dengan TAVB. Meskipun pada beberapa kondisi kadang masih kelihatan dok. Pada irama lolos dengan junctional kadang masih kelihatan tuh ininya elevasinya. Tetapi pada irama lolos yang ventrikular kadang agak sulit dilihat. Kemudian terapi pada pasien ini mana yang paling penting? Dua-duanya penting dok. Tapi biasanya yang paling utama adalah revaskularisasi. Primary PCI sangat direkomendasikan pada pasien STEMI
terutama pada yang kurang dari 12 jam. Karena dengan kita melakukan revaskularisasi, harapannya TAVB-nya juga bisa membaik. Meskipun biasanya backup dok, ketika dilakukan primary PCI, kita backup pacemaker untuk TAVB-nya, biar nanti angka keberhasilan untuk PCI-nya pun lebih besar untuk pasien ini. Demikian dok. Baik. Terima kasih Dokter Ragil atas penjelasannya. Baik, mungkin kita menginjak ke pertanyaan berikutnya ya dok. Izin bertanya dok, pasien sesak curiga aritmia dengan hipertensi 220/110. Baiknya dikasih terapi apa ya dok apabila tidak ada nitrogliserin atau nifedipin? Mungkin ke Dokter Erdin, silahkan dok. Ya, jadi kalau misalnya pasien dengan aritmia dengan hipertensi emergensi ya ini, jadi emergensi karena hipertensinya sangat tinggi, jadi tentunya kita berikan obat-obatan IV. IV apa yang bisa untuk memiliki fungsi hipertensi dan aritmia, yaitu salah satunya bisa kita berikan CCB, salah satunya. Obat-obatan diltiazem itu juga bisa kita berikan yang IV, kalau nggak salah ada di Indonesia. Kemudian juga bisa kita berikan beta blocker. Beta blocker IV pun juga ada kalau nggak salah di Indonesia. Jadi pilihannya adalah itu kalau memang tidak ada nitrogliserin maupun nifedipin dalam hal ini. Jadi pilihannya dua itu sih. Wah, itu ya. Dari saya. Jadi IV ya dok ya, karena Betul, harus IV. emergensi ya dok. Iya. Betul. Baik, terima kasih Dokter Redin. Berikutnya pertanyaan dari Dokter Sarah Yoku. Bagaimana penanganan aritmia pada ibu hamil trimester 1 dan 2? Ya, silakan Dokter Ragil. Siap dok. Ini sangat dilematis dok ya kalau kita menemukan pasien dengan hamil dengan aritmia. Sebenarnya sangat tergantung dok dari aritmianya apa yang kita temukan. Salah satu aritmia yang cukup sering muncul pada pasien dengan hamil biasanya adalah SVT. Kalau nggak gitu juga selain SVT biasanya PVC dok, banyak yang muncul juga. Ya, sebenarnya kita akan hitung-hitungan manfaat dan resiko ketika memberikan obat-obatan tersebut. Pada kondisi SVT pasti harus ditangani ketika SVT-nya muncul, karena kalau kita biarkan pasti akan mengganggu hemodinamik. Pilihan utamanya tetap electrical cardioversion ketika kondisi akut dengan kondisi yang tidak stabil. Tetapi kondisi akut yang tidak stabil. Kalau stabil, obat-obatan bisa dipilih, tetapi kalau resiko untuk keberhasilannya kecil dan dia electrical cardioversion angka keberhasilan lebih besar, tetap akut manajemen pilihan utamanya adalah electrical cardioversion. Kemudian untuk jangka panjangnya ketika misalnya pada pasien tersebut masih sering muncul, ablasi bisa disarankan pada pasien tersebut. Kemudian untuk PVC sendiri kita lihat-lihat dok biasanya. Kalau misalnya memang simptomatik pada pasien tersebut, bisa kita berikan obat-obatan mulai dari beta blocker ataupun CCB, verapamil biasanya yang lebih respon dok. Tetapi juga mempertimbangkan nanti biasanya tetap selalu evaluasi dari kesejahteraan dari janinnya sendiri. Kemudian untuk kondisi yang asimptomatik biasanya kita pantau dok untuk PVC ini dok. Seringkali biasanya beberapa pasien biasanya asimptomatik karena biasanya itu hitung-hitungan untung ruginya dok. Kalau misalnya dia asimptomatik dan beratnya tinggi, pernah ya dok ya Dokter Edin ya dok kita melakukan ablasi pada pasien ini dengan zero fluoroskopi pasien PVC dan alhamdulillah keberhasilannya cukup bagus ya dok ya. Jadi menggunakan 3D dok, 3D jadinya kita bisa zero fluoroskopi. Bisa jadi pilihan untuk beberapa pasien yang burdennya cukup tinggi dan simptomatik dok. Demikian dok. Baik. Terima kasih Dokter Ragil. Jadi kalau pada ibu hamil memang harus mempertimbangkan risk and benefit-nya ya dok ya. Dan juga tergantung dari gejala ataupun keluhan atau simptomnya ya dok. Baik, terima kasih Dokter Ragil. Pertanyaan berikutnya dok, izin bertanya ini dari Anonymous, untuk pasien sesak dengan EKG AF yang belum pernah diberikan bisoprolol, bisa diberikan apa dok? Atau diberikan dosis awal berapa dok? Mungkin Dokter Redin, silahkan dok. Ya, jadi pasien dengan sesak dengan ECG AF yang belum pernah diberikan bisoprolol ya. Jadi tentunya sesaknya ini AF-nya ini harus kita cari tahu dulu. Ini apakah dia ini baru pertama kali kah ataukah dia sudah lama mengalami AF seperti ini. Tetapi karena seringkali agak kesulitan untuk menganamnesis pasien sesak ini, ya tentunya kita harus langsung lakukan tindakan yang secara segera, istilahnya seperti itu ya. Tentunya
kalau misalnya pasiennya sesak dengan dengan EKG yang AF, tentunya kita bisa berikan salah satunya adalah pemberian amiodaron. Amiodaron dalam hal ini. Amiodaron yang dosis berapa? Biasanya kita lihat berat badannya ya. Berat badannya biasanya ada loading awal dari pertama, kemudian dengan maintenance-nya. Tentunya itu yang bisa kita berikan sesuai pasiennya tersebut. Kenapa kok kita pilih amiodaron dibandingkan bisoprolol? Karena pasiennya ini mengalami sesak. Sesaknya ini ya takutnya sesaknya karena jantung. Tentunya kalau bisoprolol ada risiko dia mengalami ada risiko biasanya diberikan pada saat kondisi yang sudah tidak mengalami sesak atau sesaknya sudah berkurang. Misalnya seperti itu baru kita berikan bisoprolol. Tapi dengan amiodaron tentunya jauh lebih general, pasien sesak atau jantungnya EF-nya rendah pun dengan ECG-nya AF bisa kita berikan suatu amiodaron. Jadi cara saya sih amiodaron dengan dosisnya antara sesuai dengan berat badan. Kalau nggak salah sih kisaran 150 hingga 300 pada loadingnya. Kemudian selanjutnya dengan dosis maksimal adalah 2.400 dalam 24 jam pertama. Kalau nggak salah seperti itu. Baik. Terima kasih, Dokter Redin. Ini sepertinya ada yang raise hand, Dok. Mungkin sebelum saya melanjutkan pertanyaan di kolom Q&A, mungkin kita beri kesempatan untuk sejawat yang raise hand ya, Dok, dengan Dokter Mukti Sundari. Apakah bisa menyampaikan, Dok, Dokter Mukti Sundari untuk pertanyaannya? Dokter Mukti Sundari? Oh, itu sepertinya tidak ada respon. Oh ya, baik. Mungkin kita lanjut saja ya, Dok. Pertanyaan dari Dokter Indriana Budiono, mengapa pada lansia sering didapatkan aritmia cordis? Pencegahan apa supaya tidak terjadi aritmia? Dan bila terjadi aritmia, obat apa yang diberikan pada awal penyakit? Terima kasih. Silakan Dokter Agil mungkin bisa menjawab. Ya, Dok. Iya, tadi salah satu penyebab aritmia saya sempat menyinggung, Dok. Salah satunya adalah aging proses, Dok. Karena semakin nambah usia, pasti fungsi dari sinus node, AV node kita akan terganggu, Dok. Sangat untuk penanganannya sendiri sangat tergantung dari aritmia yang kita dapatkan. Biasanya kalau pada usia lanjut biasanya paling sering atrial fibrilasi ya, Dok ya, biasanya yang paling sering muncul pada pasien tersebut. Kemudian pencegahannya seperti apa? Sampai sekarang kalau obat-obatan tidak ada yang terbukti efektif untuk mencegah terjadinya atrial fibrilasi. Yang pasti mencegah terjadinya atrial fibrilasi adalah mengkontrol dari kardiovaskular risk factor. Jadinya makanya tadi penting salah satu kita penanganan dari atrial fibrilasi ABC tadi, antikoagulan, better symptom control, dan yang terakhir adalah kardiovaskular risk factor kontrol. Itu penting karena ternyata pada pasien-pasien yang bisa kita kontrol dari kardiovaskular-risknya, itu ternyata angka risiko terjadinya atrial fibrilasi maupun kardiovaskular event itu turun, Dok. Jadi sampai sekarang yang bisa kita lakukan itu ya kontrol hipertensi, kontrol diabetes, kontrol dari kolesterol, kontrol berat badan, aktivitas fisik yang cukup, kemudian juga kontrol faktor resiko. Demikian, Dok, mungkin, Dok. Baik. Terima kasih, Dokter Ragil. Jadi itu salah satunya karena memang proses penuaan ya, Dok ya, karena proses aging, dan tadi yang sering memang AF ya, Dok ya. Baik, terima kasih, Dokter Ragil. Pertanyaan berikutnya untuk Dokter Erdin. Maaf, mungkin tadi terlewat. Kondisi apa sajakah yang menjadi faktor risikonya terjadinya AF, dan bagaimana cara pencegahan terjadinya AF, dan kapan dilakukan? Mohon penjelasan. Ya, sama ini seperti pertanyaan yang sebelumnya yang tadi sudah disampaikan Dokter Ragil. Jadi faktor risikonya mungkin apa saja, yaitu tadi yang sudah disampaikan Dokter Ragil. Yang pasti kita harus jaga risk factor-nya, itu kontrol risk factor-nya, yaitu bisa diabetes, hipertensi, apakah ada jantung koroner. Nah, itu adalah kita salah satu yang harus kita jaga. Misalnya itu, dengan kita jaga itu, kemungkinan kejadiannya AF ya tentunya akan jauh menurun, istilahnya seperti itu. Ya, jadi kurang lebih yang disampaikan Dokter Ragil tadi sudah saya rasa. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Redin. Ini pertanyaan dari Dokter Miranti. Saya pernah menemukan pasien nadi dimonitor sampai 35 kali per menit saat pasien tidur. Namun saat dibangunkan, pasien mengatakan tidak ada keluhan dan nadi naik ke 50 kali per menit. Apakah pada kasus seperti ini boleh kita berikan SA? Terima kasih, Dok. Ya, Dok, Ya, kalau silakan. pada pasiennya
ICU seringkali gini ya dok ya. Kita Hmm, udah takut duluan dok ya ya, biasanya. Takut duluan nadinya segitu terus kita kasih SA, pasiennya malah nggak bisa tidur nanti dok. Ini tetap dok balik dok akut manajemen ketika kita nemukan pasien bradikadi ini masuk sebenarnya 35 akut manajemen kita lihat apakah ya. ada tanda-tanda stabilitasnya tadi. Kalau pasiennya kondisinya stabil jangan In diapa-apain dok. Italian, ICU is Mm-mm. Jangan diapa-apain dok kalau misalnya pasiennya stabil. Kecuali pasiennya kondisinya tidak stabil baru SA masuk dok. Balik ke ACLS ya dok ya ini dok. Ya, baik, ACLS baik, kalau dok. nggak ada keluhan sama sekali udah dok jangan diapa-apain. Tadi saya sempat cerita tadi kalau sinus bahkan sinus pause itu sampai 6 second pun itu sebenarnya resiko kematiannya sama kok dok sama dengan orang normal. Jadinya bradikardi itu rata-rata tolerir sama hemodinamik kita, Ditolerir tetapi dengan tubuh kita ketika ya. dia simptomatis, baru kita harus melakukan sesuatu. Tapi kalau masih asimptomatis, nggak usah diapa-apakan. Oke, stabil ya Siap. dok. Baik, terima kasih Dokter Ragil. Ini pertanyaan dari Dokter Dian. Mungkin bagaimana dok teknis vagal secara rinci, posisi pasien yang tepat, kemudian berapa lama penekanannya dan evaluasi yang harus dilakukan, yang mungkin bisa dilakukan di fase ke-1 mungkin ya. Barangkali Dokter Erwin bisa sedikit menjelaskan dok untuk vagal manuver tadi ya dok ya. Ya, jadi vagal manuver kan fungsinya adalah kita menekan vagal dalam hal ini kita menurunkan vagalnya, istilah heart rate-nya. Dengan caranya bagaimana? Biasanya kita lakukan penekanan di daerah karotis ini supaya kisaran 10-30 detik kita tekan, harapannya heart rate-nya bisa menurun, kurang lebih seperti itu. Ada juga beberapa cara juga namanya modified vagal maneuver, dia disuruh tiup dengan dari posisi tidur hingga berdiri, duduk kalau nggak salah. Nah itu dengan harapan sama, fungsinya sama untuk vagal manuver. Jadi itu yang bisa dilakukan di fase 1 dalam hal ini. Kalau misalnya tidak ada obat-obatan atau mungkin untuk rujukannya agak lebih jauh, istilahnya seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan dari Dr. Agil, silakan. Ya, silakan mungkin Dokter Ragil mau Siap. menambahkan dok untuk Siap, vagal dok. manuver. Intinya, siap. Kita namakan sebagai vagal manuver, sebenarnya intinya kita merangsang nervus vagus sebenarnya dok. Ketika kita merangsang nervus vagus itu sebenarnya parasimpatis meningkat. Ketika parasimpatis meningkat, kita harapannya nadinya turun. Nah, itu bisa macam-macam dok. Tadi udah diceritain sama Dokter Radin, yang paling aplikatif sebenarnya menurut saya yang diceritain Dokter Radin tadi, pijat karotis. Nah, sebenarnya macam-macam bisa kita rangsang ini muntah dok. Ini kita juga merangsang vagus juga dok. Terus ngeden dok kayak orang ngeden, tapi kan biasanya pasien udah kondisi nggak nggak enak kondisinya, iya takikardi kita makin masukin suruh muntah atau suruh ngeden itu kan nggak terlalu aplikatif. Atau biasanya ada di TV-TV itu kalau nggak salah sinetron apa drama Korea apa drama dari US ya, itu yang dimasukin ke air es itu juga sebenarnya salah satu pilihan dok. Cuman menurut saya yang nggak aplikatif dok, itu juga cuman heboh aja di sinetron tapi rasanya nggak aplikatif. Paling aplikatif menurut saya tetap hijau Ya, karotis menekan paling itu tadi ya aplikatif. dok, ya karotis ya dok. Siap. Baik, terima kasih Dokter Ragil. Mungkin ini masih ada waktu sedikit, tinggal sedikit nih dok pertanyaannya. Mungkin dari Dokter Isna ini, izin bertanya dok, pada pasien laki-laki usia 34 tahun dengan diagnosis CAD, old anterior MI compensated dengan trombus di left ventricle, diberikan terapi clopidogrel, bisoprolol, edosaban, KU pasien dalam batas normal tanpa gejala. Apakah obat tersebut harus dirutinkan atau bagaimana dok? Ya, silakan Dokter Erdin mungkin. Ya, jadi kalau CAD dengan adanya trombus juga, tentunya trombus ini artinya kan berarti ada gumpalan trombus di LV ya. Tentunya kita berikan antikoagulan dalam hari ini. Tentunya antikoagulan apa yang biasanya yang paling bagus adalah sebetulnya adalah suatu warfarin, itu juga bisa kita berikan. Selain itu clopidogrel itu adalah difungsikan untuk CAD-nya, jantung koronernya, dan bisoprolol ya tentunya juga untuk jantung koronernya. Nah, obat-obatannya tersebut apakah harus dirutinkan? Ya sebaiknya iya, karena memang itu untuk pertama kita untuk mengevaluasi trombusnya dulu. Trombusnya bagaimana dengan pemberian obat antikoagulan dalam hal ini yang ideal adalah warfarin. Kita lihat
dengan pemberian obat warfarin tersebut selama 1 atau 3 bulan ke depan, bagaimana? Apakah trombusnya sudah mengalami penurunan atau tidak? Misalnya seperti itu. Itu satu. Yang kedua, untuk jantung koroner, tentunya namanya jantung koroner berarti kan ada penumpukan plak dalam hal ini. Tentunya kita harus berikan suatu antiplatelet, dalam hal ini clopidogrel. Dan itu harus seumur hidup kalau nggak salah. Kalau yang ideal adalah seumur hidup, jadi jangan dihentikan. Dan ada obat lain adalah bisoprolol. Bisoprolol ya juga sangat penting untuk jantung koronernya. Yang terpenting kedua, satu lagi adalah yang terpenting adalah statin, golongan statin, yaitu adalah obat-obatan untuk kolesterol, untuk stabilisasi plaknya, supaya dia tidak terjadi suatu serangan jantung infak miokard yang berulang, istilahnya seperti itu. Sehingga ya idealnya obat-obat tersebut harus diminum jangka panjang. Jadi memang harus disampaikan bahwa pasien tersebut harus minum obat yang jangka panjang, istilahnya seperti itu. Baik, terima kasih dok. Itu tadi pertanyaan dari Dr. Willy, ini ada lagi nih Dr. Willy. Pada pasien dengan terapi amiodaron dengan efek samping hipotensi sehingga mengalami vertigo, apa yang sebaiknya dilakukan dok? Siap, Dok. Tergantung sebenarnya itu ya, Ya Dok itu, ya. silakan Iya, Dokter iya, Ragil. Dok. Sebenarnya tergantung dari ininya ya, Dok ya, tergantung dari indikasi memberikan amiodaron. Tapi kalau misalnya memang muncul efek samping, mungkin kita bisa pilih terapi yang lain ya, Dokter Edin Terapi ya. yang lainnya. Siap, Iya, Dok. betul. Kalau memang ada kelainan hipotensi, ya tentunya obat-obatan yang lain yang bisa kita berikan, istilahnya gitu ya. Tentunya kalau misalnya aritmianya juga sudah berkurang atau memang dia sudah membaik, ya tentunya tidak perlu kita berikan obat-obatan antiaritmia. Mungkin seperti itu. Baik, dok. Ini sebetulnya waktunya ini sudah jam 4 ya dok ya. Ini ada 2 pertanyaan terakhir. Mungkin Ya, Dok, ya. adakah batasan kapan suatu AF diberikan beta blocker atau CCB atau amiodaron, dok? Dari pertanyaan dari Dr. Richard. Ya, silahkan mungkin Dr. Ragil. Ya. Ya, Dok. Kalau AF sendiri sebenarnya manajemennya tadi Dok, ABC tadi, antikoagulan untuk stroke prevention, better symptom control, sama cardiovascular risk control. Ini sebenarnya pemberian beta blocker, CCB maupun amiodaron adalah untuk better symptom control. Better symptom control itu sebenarnya pilihan kita adalah rhythm atau rate control. Nah, tergantung ini kita mau memilihnya yang mana Dok. Kalau misalnya memang dia masih paroksismal atau persisten AF yang barusan aja, yang memungkinkan untuk kita lakukan rhythm control, kita akan memilih rhythm control yang pilihan obatnya salah satunya adalah amiodaron, selain pilihan obat-obatan yang lain. Tetapi ketika kita pasien, oh ini udah permanen AF yang kita rasanya kemungkinan untuk kita kembalikan ke sinus rhythm kecil sekali, untuk better symptom control kita bisa memilih beta blocker maupun kalsium channel blocker untuk mengkontrol dari rate-nya, tetapi beta blocker lebih dipilih karena ternyata pemberian beta blocker terutama pada pasien-pasien misalnya adanya PJK maupun DECOM, biasanya pemberian beta blocker mampu menurunkan mortalitas pada pasien tersebut. Biasanya beta blocker lebih dipilih jika dibandingkan dengan CCB. Demikian dok. Kecuali ada kontraindikasi pemberian dari beta blockernya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Ragil. Pertanyaan terakhir ya dok untuk Dr. Edin, mungkin dok untuk dosis amiodaron untuk SVT yang cenderung stabil dok. Ya berapa dok dosisnya? Ya, dosisnya adalah yang sering biasanya kita berikan adalah 150 mg untuk loadingnya. Kemudian kita lanjutkan sesuai maintenance-nya. Jadi 1 mg per kilogram berat badan kalau nggak salah. Jadi itu adalah salah satu cara untuk mengatasi SVT-nya. Istilahnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang selain amiodaron, ya nggak ada masalah. Kita bisa berikan obat verapamil, diltiazem, itu juga bisa kita berikan. Baik. Terima kasih Dokter Radin. Mungkin ini karena waktunya ya dok ya. Ini kalau diteruskan nih kayaknya nanti nambah lagi nih yang tanya. Nggak selesai-selesai ya dok ya. Memang menarik sekali ya dok, karena mungkin kasusnya juga cukup banyak dan juga juga ada beberapa yang memang termasuk kegawatan juga ya dok ya, mengancam jiwa. Jadi mungkin kalau bisa saya sedikit meresum, jadi tadi sudah kita bicarakan tentang gangguan irama jantung atau aritmia, di mana terdiri dari bradikardi, takikardi ataupun atrial fibrilasi. Dan untuk masing-masing gangguan irama jantung tersebut memang ada penanganan untuk kasus yang atau secara akut dan secara kronis ya dok ya. Tapi mungkin pada penanganan yang secara akut itu juga perlu diidentifikasi
tanda ataupun gejala yang terjadi, dan mungkin nanti juga untuk terapinya ini juga menyesuaikan ya dok ya, dengan apakah memang ada tanda atau keluhan, kemudian bagaimana kondisinya, apakah stabil atau tidak gitu ya dok. Jadi nanti mungkin obat-obatan ataupun manajemennya juga bergantung pada kondisi dari pasien. Tadi mungkin juga sudah disebutkan beberapa faktor resiko juga ya dok untuk aritmia. Jadi ini mungkin untuk pasien-pasien ini juga harus waspada, terutama yang tersering itu penyakit jantung koroner yang penyebab paling utama. Kemudian kelainan elektrolit, tadi disampaikan Dr. Erdin, terutama mungkin kalium dan magnesium, lalu kelainan metabolik, dan mungkin juga karena proses aging ya dok ya, untuk yang ini yang menjadi faktor resiko atau penyebab aritmia. Dan untuk AF ini juga ada ventricle fibrilasi dan atrial fibrilasi, jadi ini yang mungkin memang harus dibedakan, tetapi mungkin memang sama-sama sebetulnya berbahaya ya dok ya, cuman untuk yang ventricle memang menyebabkan sudden cardiac death, sedangkan yang atrial ini yang mungkin bisa beresiko untuk terjadinya stroke ya dok ya, sehingga tadi mungkin menari itu untuk meraba nadi sendiri ini sangat penting untuk kita bisa mengenali mungkin gejala awal untuk AF ini sebelum nanti timbul resiko ataupun terjadi suatu penyakit atau gangguan stroke ya dok ya. Baik, mungkin itu ya dok, tadi memang cukup banyak yang sudah dijelaskan oleh Dr. Erdin dan Dr. Ragil. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah sih sangat manfaat ya dok untuk teman-teman sejawat yang di Fase 1 terutama mungkin dok. Jadi terima kasih sekali untuk berbagi ilmunya pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk Perki, sukses juga untuk peringatan World Heart Day-nya ya dok ya, untuk pada tanggal 28 September nanti. Mudah-mudahan nanti akan bisa menjangkau masyarakat seluruh Indonesia dan bisa untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia ya dok ya. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Charles selaku host Dolan ID pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak kembali untuk Dr. Linda Astari sebagai moderator hari ini. Cukup topik yang sangat baik dok ya, dengan pertanyaan yang cukup banyak, dan sampai sore ini kita sudah ada sekitar 600 peserta yang menghadiri acara Dolan hari ini. Kepada seluruh peserta, kepada seluruh pembicara kami ucapkan terima kasih atas berbagi ilmunya dok untuk kami semua, dan kemudian kepada seluruh peserta Dolan ID Surabaya kami undang juga pada jam yang sama seri ke-45 pada bulan depan tanggal 2 Oktober pukul sama jam 15 sampai 16 dengan topik yang akan kami bicarakan lebih banyak lagi dan sesuai dengan SKDI level 3 dan 4. Demikian untuk acara kita hari ini Dolan ke-44 pada tanggal 25 September. Kami berterima kasih kembali kepada seluruh peserta yang sudah setia hadir sampai sore hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih, sampai ketemu Dolan di minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Charles. Dr. Charles. Terima kasih Dr. Linda.